Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ananda dengan NIM 180141462. Di sini saya akan memenuhi tugas metodologi pendidikan. Nah, proposal saya sendiri ini berjudul tentang pengembangan media Kotusa, komik satu nusa dan satu bangsa terhadap hasil dan minat belajar siswa dalam pembelajaran PPKN kelas 3 SDN 5 Mendo Barat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dulu. Bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, bab pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sendiri. Nah, pendidikan merupakan salah satu yang sangat wajib agar kita bisa dapat mengikuti dan memantau perkembangan dunia. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, selanjutnya itu di bab 1 pendahuluan itu saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan salah satu cara mudah yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya agar lebih dalam memahami suatu pembelajaran. Nah, media harus dibuat secara menarik agar siswa lebih tertarik dan lebih antusias dalam melakukan suatu pembelajaran. Dalam judul saya mengambil tentang PKN, tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, kenapa saya mengambil pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satunya kan ini kan PKN kan merupakan pembelajaran wajib di sekolah dasar yang membahas tentang pembentukan warga negara untuk memenuhi dan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Nah, selanjutnya itu mengapa saya mengembangkan media komik sendiri dalam pembelajaran PKN ini sendiri. Nah, di lapangan itu sedikit sekali guru itu menggunakan media komik. Nah, itu salah satu kenapa saya mengambil media komik dalam pembelajaran karena belum banyak dimanfaatkan oleh guru, apalagi dalam pembelajaran PPKN. Media komik ini sangat diperlukan dalam suatu pembelajaran ini karena pembelajaran PPKN sendiri banyak hafalan dan teori, sehingga siswa pun kadang merasa bosan dalam pembelajaran PPKN karena hanya teori saja yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, itulah mengapa di sini saya mengembangkan media komik dalam pembelajaran. Jadi biasanya kan anak-anak itu kadang suka menggunakan sering melihat gambar, apalagi kan anak SD itu tidak suka terlalu banyak tulisan-tulisan, mereka cepat bosan dalam pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media komik sendiri untuk membuat suasana pembelajaran itu lebih tidak terlalu monoton. Jadi saya mengambil media komik dalam suatu pembelajaran karena anak-anak SD kan suka gambar-gambar lucu, gambar-gambar yang bikin mereka senang dalam suatu pembelajaran. Jadi di sini saya mengambil media komik karena media komik kan biasanya tuh kayak ada gambar-gambar. Jadi di sini saya mengambil media komik dalam pembelajarannya sehingga pembelajaran PKN sendiri pun terasa sangat menyenangkan. Jadi itulah kenapa saya harus mengambil media komik. Nah, rumusan masalah ini yang pertama itu bagaimana cara kita guru mengembangkan media komik pada pembelajaran PKN kelas 3 SDN Negeri 5 Mendo Barat. Nah, yang kedua itu bagaimana efektivitas penggunaan media komik pada pembelajaran PKN dalam meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui bagaimana mengembangkan media komik pada pembelajaran PKN kelas 3 SD Negeri 5 Mendo Barat. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan media komik pada pembelajaran PKN dalam meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat penelitiannya, ada manfaat penelitian bagi siswa dan bagi sekolah dan bagi penulis. Nah, di sini bab 2 itu ada kajian teori. Nah, kajian teori di sini yang pertama saya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran secara harfiah kata media berasal dari bahasa memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi
keguruan, Association for Education of Communication Technology. Nah, mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Nah, selanjutnya itu ada beberapa fungsi media pembelajaran. Nah, di sini fungsinya itu ada 5 fungsi media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu membantu memudahkan belajar bagi siswa, membantu memudahkan mengajar bagi guru. Nah, kenapa membantu memudahkan belajar bagi siswa? Nah, biasanya guru selalu mengajar tuh dengan cara ceramah biasanya kan, ceramah, sehingga kadang siswa itu sendiri merasa bosan terhadap guru karena selalu monoton dengan teori-teori itu sendiri. Nah, itulah mengapa kadang guru harus lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Itulah dikembangkannya media pembelajaran agar siswa tersebut lebih mudah belajar dan siswa tidak terlalu bosan. Nah, yang kedua itu memberikan pengalaman lebih nyata yang asal dapat menjadi lebih konkret. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini sendiri membuat siswa memiliki pengalaman sendiri, memiliki ingatan sendiri terhadap pembelajarannya, sehingga pembelajaran tersebut itu lebih cepat dimasukkan, nah lebih cepat dilaksanakan, siswa lebih mudah untuk mengerti dalam suatu pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga itu menarik perhatian siswa lebih besar. Nah, biasakannya siswa SD sendiri kan biasanya kalau lihat suatu benda yang menarik itu sendiri, siswa kadang merasa terpacu dalam dirinya itu, kadang wah apa sih itu media apa sih yang dibawa guru kita, apa sih yang dibawa guru kita itu sendiri. Jadi siswa itu kadang kalau kita sudah masuk kelas, kita membawa media pembelajaran itu sendiri, itu sudah pertama kali kita masuk ke dalam kelas itu mereka udah excited banget ingin apa yang dibawakan oleh gurunya. Nah, itulah mengapa media pembelajaran itu sendiri bisa membuat menarik perhatian siswa, siswa lebih besar, karena mereka itu sangat excited banget kalau ada media pembelajaran, karena bagi mereka mungkin media pembelajaran itu sangat menyenangkan. Dengan media pembelajaran sama dengan kita kayak bermain gitu. Jadi mereka kadang dalam pembelajaran sendiri pun mereka cepat ngerti karena dalam pembelajaran mereka itu sangat menarik. Itulah mengapa media pembelajaran itu harus dikembangkan oleh guru itu semenarik mungkin. Nah, part itu semua indera siswa dapat diaktifkan. Nah, media kenapa sangat bagus bagi siswa? Semua indera siswa itu dapat diaktifkan. Kalau kita seorang guru membawa media pembelajaran itu sendiri, mereka tuh kadang excited banget. Kadang mereka, kalau kita itu media pembelajaran yang gini ya, kalau kita membawa media pembelajaran sendiri ke kelas gitu, nah kita menjelaskan media pembelajaran ini, mereka tuh excited banget, mereka tuh ingin tahu apa yang dibawa oleh guru mereka sendiri. Nah, itulah indera siswa itu dapat diaktifkan ya, karena mereka ingin maju satu-satu saja kita menjelaskan, lalu menggunakan media tersebut. Nah, mereka sendiri langsung excited banget, pengen banget untuk berpartisipasi dalam melakukan suatu pembelajaran. Nah, itulah mengapa kadang siswa itu sangat ingin sekali menggunakan media, menggunakan media. Itulah mengapa kadang guru harus lebih sering menggunakan media pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Nah, dalam media pembelajaran sendiri, media pembelajaran itu kan biasanya siswa langsung melihat, wah, pasti kalau guru masuk kelas, siswa sudah melihat media pembelajaran kita, berarti media pembelajaran tersebut itu menarik
menarik minat siswa, sehingga siswa pun sangat excited dalam melakukan pembelajaran. Nah, itulah fungsi media pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya itu manfaat media pembelajaran. Nah, yang pertama itu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang kedua itu membesar perhatian siswa. Dengan media pembelajaran sendiri, perhatian siswa itu lebih terfokus pada media pembelajaran sendiri, karena mereka menganggap media pembelajaran itu sangat menarik dalam suatu pembelajaran. Karena anak SD kan biasanya sukanya main-main, bermain-main. Nah, dengan adanya media pembelajaran sendiri membuat motivasi belajar siswa itu lebih tinggi, karena pusat perhatian mereka itu sudah terfokuskan pada media pembelajaran itu sendiri. Itulah kenapa dengan media pembelajaran sendiri itu dapat memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga itu meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar siswa. Oleh karena itu membuat pembelajaran lebih mantap. Yang selanjutnya itu memberikan pengalaman nyata yang dapat menyembuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Dengan media pembelajaran sendiri dapat memiliki pengalaman yang sangat nyata. Nah, pengalaman itu sendiri siswa dapat berkegiatan langsung, dapat berusaha langsung dalam menggunakan media. Nah, itulah mengapa mereka kadang suka banget menggunakan media pembelajaran, karena dengan media pembelajaran sendiri mereka langsung memiliki pengalaman langsung dalam pembelajaran, sehingga mudah sekali siswa tersebut memiliki pengalaman. Nah, pengalaman yang mereka biasa dapatkan itu langsung bisa terfokuskan, langsung bisa langsung tahu apa yang mereka akan pelajari. Nah, mereka langsung siswa kadang cepat mengerti dengan adanya media pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya itu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Melalui gambar ya. Nah, di sini kan saya mengambil media komik Satu Nusa dan Satu Bangsa dalam pembelajaran PKN kelas 3. Nah, di sini saya akan mengambil media komik gambar. Di sini karena anak SD itu suka banget gambar-gambar, dengan komik itu sendiri pemikiran siswa itu lebih teratur, kontinu, sehingga dengan melalui gambar itu sendiri siswa lebih terpacu untuk melakukan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang keenam itu membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa siswa. Nah, dengan media komik itu sendiri kan kita media pembelajaran itu sendiri kan bisa membantu perkembangan kemampuan siswa. Biasanya siswa yang kadang tidak terlalu aktif dalam suatu pembelajaran, dengan media pembelajaran itu sendiri siswa yang kadang aktif itu dengan media itu sendiri kan yang kadang siswa kadang ada yang nggak aktif, ada yang aktif gitu. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu sendiri diharapkan dapat membantu perkembangan suatu kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu, sehingga memacu dan memotivasi siswa tersebut untuk lebih terpacu lagi dalam suatu pembelajaran. Itulah mengapa kadang media pembelajaran itu harus dibuat agar siswa yang tidak aktif, sehingga dapat mengembangkan lagi kemampuan berbahasa siswa. Yang selanjutnya itu memberikan pengalaman tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Nah, yang selanjutnya itu pengembangan model. Dalam pengembangan model ini sendiri, saya menggunakan pengembangan EDDE, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Selaras dengan model penelitian pengembangan EDD
Untuk memudahkan dalam menentukan langkah kerja, maka model dan memperjelas gambar. Yang pertama itu analisis. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam suatu pembelajaran dalam kelas, untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan guru kelas 3 SD Negeri 5 Manda Barat. Nah, sebelum kita melakukan media pembelajaran tersebut sendiri, kita harus mewawancarai siswa itu sendiri atau mewawancarai guru kelas 3. Nah, kita harus tahu permasalahan yang ada di kelas tersebut. Dalam permasalahan kelas tersebut, misalnya apa sih yang mereka kadang mereka nggak aktif di kelas atau gimana. Misalnya pada saat kita mewawancarai siswa atau gurunya, misalnya siswa nih, kita mewawancarai siswa. Nah, siswa kita mewawancarai misalnya bagaimana sih guru kalian mengajar, apakah kalian suka dengan pembelajaran yang guru kalian kasih atau gimana. Nah, misalnya siswa menjawab, guru kita itu terlalu monoton dalam melakukan pembelajaran. Saya bosan Bu dalam pembelajaran ibu ini misalnya, karena mereka terlalu banyak menjelaskan atau ceramah, jadi sehingga saya kadang suka ngantuk dalam kelas atau kadang suka bosan dalam suatu pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu apa yang menjadi titik kelemahan siswa itu sendiri. Jadi kita akan membuat suatu media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut dalam melakukan suatu pembelajaran, siswa bisa lebih tertarik dalam melakukan suatu pembelajaran sehingga tidak terlalu monoton. Siswa lebih aktif dalam suatu pembelajaran, lebih mengerti dalam suatu pembelajaran. Itulah mengapa kita membuat media pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita harus membuat desainnya. Nah, kita sudah tahu nih apa sih yang membuat siswa itu kadang itu sendiri. Nah, itulah mengapa kita sebagai seorang calon guru itu sendiri, membuat media pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga siswa dapat tertarik dalam pembelajaran kita. Nah, dari tahap desain itu sendiri kita harus menyusun kerangka dalam pembuatan komik, penentuan sistematikanya, perencanaan alat evaluasinya, penyusunan desain instrumen penelitian. Yang selanjutnya itu pengembangan atau development. Pada tahap selanjutnya adalah pendidik mengembangkan media pembelajaran komik yang susun secara seefektif dan semenarik mungkin untuk meningkatkan hasil minat belajar siswa serta meningkatkan motivasi dan daya kreativitas siswa. Kita melakukan dalam mengembangkan media pembelajaran itu sendiri, kita bukan cuma mengembangkan kayak itu aja medianya. Mungkin siswa nggak terlalu gimana tentang media pembelajaran itu sendiri. Nah, kita sebagai calon seorang guru, kita harus memiliki kreativitas tinggi untuk melakukan media pembelajaran, karena media pembelajaran itu sangat penting bagi seorang guru, bagi seorang siswa, bagi seorang guru itu sendiri. Dengan adanya media pembelajaran sendiri, kita kalau sudah dilihat siswa itu merasa wah media pembelajaran ibu ini sangat bagus sekali, sangat menarik, mungkin itu kayak kita tuh memiliki, berarti saya mengajar murid saya kayak ada kebanggaan saya sendiri untuk berarti pembelajaran media dalam saya membuat media pembelajaran itu sendiri berarti berhasil. Nah, itulah media pembelajaran itu sendiri harus dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin sehingga siswa lebih tertarik, lebih mampu dalam mengembangkan suatu pembelajaran,
guru menyampaikannya pun dapat tersampaikan oleh muridnya itu sendiri. Itulah mengapa dalam mengembangkan media pembelajaran itu sendiri harus semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi siswa dalam berkreativitas. Itulah mengapa media pembelajaran itu dibuat. Nah, kadang kita sebagai seorang guru sendiri pun kita juga harus dapat mengembangkan sesuatu itu harus lebih. Saat kita menyuruh siswa dalam membuat media, mereka lebih tertarik. Kita membuat media juga pun harus lebih terarah atau lebih dapat memacu siswa dalam berpikir. Yang selanjutnya itu implementation atau implementasi. Setelah kita mengembangkan media komik dianggap layak oleh materi dan ahli media, maka bahan aja dapat diimplementasikan, itu dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Tahap terakhir dalam pengembangan model edit adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data hasil penelitian. Dengan menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh yaitu analisis kevalitan pengembangan media komik pada pembelajaran PKN. Nah, media pembelajaran dalam media pembelajaran ini sendiri itu harus apakah valid dalam mengembangkan media ini, apakah media ini layak untuk dikembangkan, apakah media ini layak digunakan, apakah dengan media ini siswa lebih termotivasi dalam suatu belajar, apakah siswa lebih kreatif dalam suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya apakah efektivitas apakah media komik ini sangat efektivitas? Di sini saya kan mengembangkan media komik satu nusa dan satu bangsa. Apakah efektif dalam media komik itu sendiri? Nah, dalam keefektifan media komik ini dalam pembelajaran media komik ini sendiri, pembelajaran dapat membawa siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan media pembelajaran komik ini sendiri pun dapat membawa siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran efisien sendiri, efektivitas pembelajaran yang berlangsung menggunakan waktu sumber daya yang efisien. Agar pembelajaran dapat efektivitas dan efisien sendiri pun dalam media komik ini, guru pun harus menggunakan metode dalam menggunakan pembelajaran ini. Metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga pun siswa pun dalam melakukan pembelajaran itu sendiri pun lebih hikmat, lebih tepat tersampaikan kepada siswa. Nah, dengan juga dalam mengembangkan pembelajaran itu sendiri pun siswa dapat lebih inovatif dan lebih kreatif lagi dalam melakukan suatu pembelajaran, dan siswa pun sendiri dapat mengembangkan media ini untuk suatu pembelajaran. Nah, misalnya kita mewawancarai seorang guru. Nih, katanya ini misalnya dalam proses pembelajaran PKN masih tergolong kurang efektif yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Nanas, di sini saya mengambil kutipan dari Nanas Shaodi Sukmadinata. Nah, selanjutnya itu ada prosedur dan subjek penelitian. Di sini penelitian ini pengembangan ini saya mengambil dekat rumah saya, itu di Negeri 5 Manado Barat. Yang ketiga itu langkah-langkah pembelajarannya itu sendiri. Di sini ada langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada research and development work and goal bersama penjelasan yang telah dimodifikasi dan diselaraskan dengan tujuan dan kondisi penelitian yang sebenarnya. Prosedur pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini penulis gambarkan pada diagram ini. Yang pertama itu ada studi pendahuluan, yang kedua itu ada desain pengembangan media, ada pasca produksi, ada teknik pengumpulan data. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang pengembangan media Kotusa, Komik Satu Nusa Satu Bangsa terhadap hasil minat belajar siswa dalam pengembangan PKN kelas 3 SDN 5 Manado Barat.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya terima kasih kepada Ibu Penny Kurnia selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.